Kualitas seorang itu ya belum tentu sama seperti pendahulunya. Oh ya jelas. Nah, makanya kenapapun tidak ada jaminan juga dinasti politik itu menciptakan sosok yang sama. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Ya, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada narasumber kita satu ini tentang politik dinasti tentunya. Cuman saking banyaknya saya jadi bingung mau mulai dari mana. Tapi timbul pertanyaan juga seperti ini, Bung Rendra. Ketika ada kecacatan yang etik, bukan kecacatan secara administratif, tapi cacat etika, ketika politik cacat etika dan kualitas juga diragukan atau kualitas tidak baik seperti diharapkan, lantas kan masyarakat yang jadi korban atau mungkin sistem pemerintahannya yang jadi korban. Kalaupun masyarakat sudah menjadi korban, sudah sejauh apa masyarakat kepri ini menjadi korban? Kalau sudah jadi korban, kalau sudah jadi korban, dan kalau belum jadi korban, lantas bagaimana supaya jangan jadi korban? Politik kekuasaan, bagaimana pandangan Bung Rendra? Politik kekuasaan, dinasti politik, politik kekuasaan, capek kayaknya. Bukan capek Pak, saya jelimet bicara masalah politik ini. Jadi ya saya kira belum jadi korban, tapi mungkin adalah korban dikit ya. Oke. Korban perasaan. Ya. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah filtrasi itu harus bisa menyaring. Jadi harus melek politik. Mungkin salah satunya dengan nonton tayangan ini mungkin. Nah, melek politik itu disitulah kita bisa tahu apa efek dinasti politik misalnya. Atau misalnya pun katakan masyarakat tidak hiraukan itu, tapi dia harus tahu konsekuensinya, konsekuensi logisnya. Kalau sudah tahu konsekuensi logis berarti sudah tahu cara menahannya. Nah, itu kan soal defense itu berarti sudah terjadi. Itu untuk masyarakat yang kalaupun tidak mau ya sudah, tidak ada pilihan lain, kita pilih gitu kan. Nah, artinya ada konsekuensi logis yang harus dipertaruhkan, ya harus siap menahannya. Tapi kalau untuk defense mungkin kan masyarakat juga bisa menjadikan contoh di luar sana sebagai ikhtibar. Artinya harus prevent, harus mencegah. Misalnya katakan efek mudaratnya lebih besar, katakanlah efek mudaratnya lebih besar. Saya tidak katakan itu mudarat, tapi katakanlah masyarakat mungkin berpikir di luar sana masyarakat yang berpikir, oh dinasti politik itu tendensinya kepada negatif. Mungkin saya tak katakan itu semulu-mulu negatif, tapi mungkin ada beberapa masyarakat yang mengatakan itu negatif, ya berarti harus di-prevent, dicegah. Nah, dicegah artinya harus memfilter calon-calonnya. Dengan kata lain, politik dinasti ini untuk ke depan juga tidak bisa kita atasi ya, bakalan terjadi terus-menerus. Ya pasti akan terus terjadi karena itu tadi orang politik akan terus mempertahankan kepentingannya, terus akan memperlebar kekuasaannya kan begitu. Nah, di zaman monarki juga itu terjadi. Nah, karena invasi daerah-daerah itu kan pasti terjadi. Nah, kalau kita benturkan nih politik dinasti dengan zaman monarki, mungkin ada tidak benang merah yang kita bisa tarik dengan kondisi sejarah kemelayuan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau atau sejarah Melayu yang ada di tanah kita saat ini. Mungkin kita bisa lihat berkaca dulu ketika saya melihat begini, kalau dalam kerajaan ya pasti monarki, pasti dinasti. Jelas. Cuman ada hal unik ketika Sultan Mahmud Riyad Shah dilantik pada usia yang sangat kecil. Sultan Mahmud Riyad Shah di usia berapa tuh? Di lebih kurang mungkin 5 sampai 10 tahun. 5-10 tahun sudah jadi sultan. Nah, secara kualitas ya kita nggak kenapa beliau terpilih jadi sultan karena sistemnya dinasti, monarki. Tapi kan bukan itu yang kita lihat. Bicara kualitas. Nah, beliau sebagai seorang anak kecil yang dilantik setelah meninggal abangnya Sultan Ahmad Shah yang juga usia masih kecil. Beliau harus dilantik menjadi Sultan Riau Lingga. Nah, tetapi ada yang mendidik beliau, yaitu siapa? Yang di Pertuan Muda. Raja Haji Visabidin. Ada Daeng Kamboja dan Raja Haji pada zaman itu. Daeng Kamboja sebagai yang di Pertuan Muda, Raja Haji sebagai Engku Kelana. Yang calon. Nah, bahkan calon saja harus ditempah. Nah, pada zaman itu Raja Haji dan Daeng Kamboja tahu bahwa kualitas pemerintahan mungkin tidak akan efektif karena masih anak-anak. 10 tahun lagi kan? 10 tahun kecil sekali. Artinya harus ditempa jiwa kepemimpinannya, leadershipnya agar apa? Tidak ada shadow di balik itu. Yang jadi siapa? Ya, betul. Itu tadi bersultan di mata, beraja di hati.
takutnya ada orang-orang yang beraja di hatinya. Ya mungkin saja bisa saja kita sebut petinggi-petinggi lain seperti bendahara, temenggung atau yang lain-lain Di zaman kerajaan di itu. zaman kerajaan. Artinya di zaman itu saja sudah ada shadowing. Nah, untuk melindungi shadowing itu kan harus ada kekuasaan yang sah melindungi. Kekuasaan yang sah melindungi siapa? Ya, yang di Pertuan Muda dan Engkau Kelana. Dan bukan melindungi arti kata men-shadow juga, bukan, tapi menempa agar leadership-nya berjalan. Artinya tidak begitu mendomplengi siapa di balik itulah. Ya, gitu ya. tetapi mendidik. Nah, mendidik sampai dia layak memerintah secara mandiri. Oke, sehingga kacamata mungkin masyarakat wajar lah dia begini, kan bapaknya begini, Nah. wajar lah begini karena suami atau istrinya kan begini. Ya, jadi Ya, apa oke. benang merah yang dapat kita tarik dari zaman kerajaan? Pendidikan politik itu. Nah, kalaupun katakan dinasti politik mau jadi bagian dari sistem, ya kembali ke monarki lah katakanlah. Ya, katakan dengan demokrasi hal yang sebenarnya susah juga karena demokrasi kan hak segala bangsa, siapapun bisa jadi. Tapi katakanlah, yang kata tadi Pak Yohan katakan nanti bisa berlanjut, itu mau dilanjutkan, ya tapi satu kata kunci, penempahan politik itu, penempahan ditempa, kader-kader hebat anak-anak para pendahulu itu ya menempa dirinya. Nah, menempa ini kita bicara secara kaderisasi partai politik atau menempa dari kacamata menerus genetik daripada dinasti. Ya secara politik, secara kaderisasi yang normatif, bukan hanya bicara kaderisasi, bicara kepentingan. Kalau kepentingan pasti tersalur. Karena kata pepatah, buah tidak jauh dari pohonnya. Itu kata pepatah. Pasti anak pasti akan ikut ayahnya. Nah, itu secara alamiah. Tapi secara normatif politik, penempahannya ya normatif politik. Nah, normatif politik biar berimbang mungkin tadi. Kalau itu tidak saya cut, mungkin jadinya ambigu di masyarakat. Mungkin tidak hanya sekedar ayah ikut anaknya, tapi suami ikut istrinya, istri ikut suaminya, adik ikut abangnya, abang ikut adiknya, paman ikut. Seperti itu artinya berketurunan, Pak ya. Ya, jadi ada batasan. Nah, ada batasan ketika dia memimpin, ketika nanti dia terpilih, dia bisa memfiltrasi mana yang harus saya ambil kebijakannya secara mandiri, tidak terjadi shadowing itu. Nah, karena begini, satu lagi. Kualitas seorang itu ya belum tentu sama seperti pendahulunya. Oh ya jelas. Nah, makanya kenapapun tidak ada jaminan juga dinasti politik itu menciptakan sosok yang sama. Nah, kita kan dinasti politik itu bukan apple to A, X to X. Bisa saja X jadi X2, betul. X3. Artinya paling tidak walaupun buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, pasti ada pembeda. Mungkin bisa saja kondisi dinasti yang terjadi saat ini dan didukung oleh masyarakat bisa saja karena nostalgia masa lampau yang belum tuntas. Romantisme. Jadi ya, masyarakat memandang dan beberapa elit politik memandang romantisme pemerintahan itu, romantisme politik. Kalau si A misalnya anak si ini, istri dari si ini, adik dari si ini naik atau ayah dari sini naik, dia akan sama seperti yang pendahulunya. Belum tentu juga begitu. Maka benang merah dilantik, siapapun dia, mau anak siapapun mau jadi atau siapapun mau jadi elit politik atau pemerintah di elit pemerintahan, ya pendidikan politik itu. Pendidikan secara normatif. Normatif berarti proses. Dengan kata lain, kondisi politik dinasti bukanlah fenomena baru. Dan dengan kata lain, kondisi politik dinasti juga bisa saja terjadi di periode ke depan, khususnya dalam tatanan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Lantas yang jadi pertanyaan kan dikembalikan kepada masyarakat yang harus bijak. Nah, bicara bijak ini juga relatif. Variatif. Bijak seperti apa yang harus dimiliki masyarakat? Ya, bijak itu begini. Banyak variabel orang memilih. Nah, variabel itu yang harus disikapi oleh masyarakat. Kalau dalam beberapa penelitian di Kepri ini ada unik. Variabel yang pertama menjadi pertimbangan masyarakat memilih itu adalah ketokohan. Nah, itu jadi siapapun dia, katakan tadi kita bicara panjang dinasti politik, tapi variabel ini akan akhirnya menentukan. Variabel. Dan ini berdasarkan penelitian? Ya, ada beberapa penelitian yang kemudian membuktikan bahwa variabel-variabel ini menjadi pengaruh orang memilih. Pertama, ketokohan. Nah, ketokohan ini bisa dibangun dua makna. Ketokohan dia dalam masyarakat. Nah, ini tadi kita lihat dia pure memiliki ketokohan secara individual atau itu tadi shadowing ketokohan. Artinya masyarakat harus melihat dari hal itu. Karena dalam beberapa penelitian kita lihat dan beberapa hasil pilkada pun bukan saja penelitian, ketokohan menjadi penentu. Sosok ketokohan dengan jargon-jargon tertentu itu menjadi prioritas orang untuk memilih. Ketokohan.
Wah, itu yang pertama. Yang kedua, orang akan melihat ya rekam jejak. Track recordnya. Ya, track record. Jadi kalau ketokohan mungkin dia masih 50-50, variabel kedua orang lihat akan rekam jejak. Saya kira masyarakat sudah sangat cerdas untuk melihat dua hal ini, ya dua yang pertama ini, dua hal ini. Pertama ketokohan, rekam jejak kan begitu. Nah, rekam jejak ini orang akan melihat walaupun dia punya ketokohan yang baik, dimanapun berasal ketokohan itu, dalam diri sendiri pun atau dari orang lain, tapi rekam jejak akan dilihat. Oke. Dan yang terakhir ya pasti orang akan melihat adalah popularitas. Oke. Jadi popularitas adalah variabel terakhir sebenarnya. Ya, variabel ketokohan dan rekam jejak itu menjadi hal yang utama untuk variabel orang memilih seorang calon kandidat. Gitu. Oke, baik. Baik pemirsa Batas Waras dimanapun berada, dengan kata lain politik dinasti bukanlah hal yang baru. Ini adalah produk lama yang terus terjadi berulang-ulang dengan ragam versi dan upgrade-nya mungkin ya. Tapi yang jelas kita sebagai pemilih yang harus menjadi cerdas menentukan sikap dan jangan terlena dengan buayan masa lampau. Demikian Pak Rendra. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Batas Waras. Ya. Dan cukup berdenyut juga perbincangan kali ini. 2 SKS mungkin, Ya. Pak Rendra. Dan mudah-mudahan kita terus bisa berbincang dengan tema-tema yang lainnya. Dan terima kasih atas penantian teman-teman menyaksikan Batas Waras dan tetap stay tune di Batas Waras. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Tentunya di Batas Waras. Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Ciao. Budak sekarang memang dah terbiar. Seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat. Bergerak-gerak daging dan urat. Bergerak-gerak